Oke, lalu gue belum lagi ya. Langsung aja ke episode 10 dari Rossi Diri. Let's go. Pesta ulang tahun yang terlambat. Siapa yang ulang tahun? Yuki, Alia? Kayaknya sih harusnya Alia ya, karena kan dia heroinnya kan, yang belum mungkin kelihatan ulang tahunnya gitu kan. Ya, langsung aja. Harusnya sih Alia ya. Jam semalam men. Ya anime ada jam semalam ini gitu. Sama sih, di sini juga sama sih. Oh, oke. Okay. Oh, ada apa nih? Ada apa dia sampai telepon malam-malam gitu? Kita. Gue penasaran endingnya men. Endingnya apa nih kali ini? Bener-bener surprise banget lah. Gue tuh kayak apa ya, kayak jadi kayak penasaran gue stepnya ending ini apa. Apakah gue bakal tahu lagunya atau enggak? Sih gue itu sih kalau emang Rossi Derry ya, yang selalu bikin gue penasaran. Ide darah. Oke. Dia ngejatuhin diri atau jedotin apa, jedotin palanya. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Kalau ngomongnya ke Yoki Yoki mah udah beda ini ceritanya gitu kan. Nama. Hmm.
Hmm. Eh, tak dulu. Ini maksud gue nggak tahu sekarang tanggal berapa gitu. Ngasih. Gue belum tahu nih tanggal berapa ini. Tanggal ini gitu. Wah, lucu banget sih. Oh, berarti si Kuzi yang ulang tahun. Ya Kuzi ulang tahun ya? Iya nggak sih? Gue nggak tahu tanggal berapa sekarang. Mungkin gue yang nggak sadar. Nggak. Gue yang nggak nyadar. Gue nggak nyadar. Gue yang nggak nyadar. Gak lihat itu mungkin di subtitle atau pinggir-pinggirnya tadi kan. Hmm, kayaknya dong. Iya. Padahal ngarep yang lain. Satu. Oke, nggak ngomong. Oh, iya bener kan, Ikuzi kan, yang nonton Kuzi. Perbedaan budaya ternyata. Ya nggak ada. Mm-mm. Nah, ketebak. Kalau Rusia begitu ya. Kan. Hmm. Mhm. Tapi kayaknya beneran deh. Maksudnya kayak beneran deh. Nanti bakal ada dibuat deh kayaknya. Oh judulnya begitu ya kan? Oh jadi perbedaan budaya ya. Perbedaan budaya yang. Wish, wish, nice. Ini kayaknya pakaian yang sama sih kayaknya. Iya nggak sih? Ini pakaian sama yang di episode 2 ini. Oh iya sama, iya sama. Iya. Hmm. Gak ada adegan buka baju lagi kan? Ya sih emang emang pernah ngeliatin tuh. Pesonanya Alia tuh emang wah banget lah. Hmm. Orang yang pasti ingin gue milikin tuh Alia. Kalau yang pengen dimanja, iya pasti si Maria. Hmm, Itu. Hmm. Kalau Yuki mah ya bakal suka iseng-isengin gue gitu kan. Bahaya punya adik kayak Yuki tuh bahaya. Bisa hilaf kan. Hmm.
Oh, oke oke. Oh, ini dalam hati ya. Gue kaget, gue pikir dia ngomong gitu. Dalam hati tuh. Hmm. Hmm. Ya, daging rusa, daging nokotan tuh berarti. Hmm. Tapi rasanya mirip. Iya pasti. Hmm. Masuk akal sih. Kalau alasan khusus seperti itu, gue malah nggak setuju gue. Nggak, kalau gue sih ya, kalau gue sih. Tapi dia log ini sih realistis sih. Hmm. Hmm. Tapi dia realistis sih si suku sih ngomong gitu. Tapi gue nggak setuju. Karena gue punya caranya sendiri. Makanya pendepenan open itu pasti ada. Tadi kaca sama gelas harusnya bisa lebih digelapin sih tadi. Biar kelihatan. Tadi gelasnya nggak kelihatan. Jadi kayak mantul ke cahaya dan akhirnya nggak kelihatan seperti gelas tadi. Ini gue nggak nyangka sih ini si Nono Miyamae bisa deket sama banyak cowok anjir. Gila, hebat emang. Kaget gue. Saking galnya banget tuh. Hmm. Hmm. Kena damage kah? Iya, kan lu bilang kena damage kah? Ah, lucu banget. Fuck. Hmm. Udah ngeliat lagi. Hmm. Hmm. Ada yang ngeliatin. Tahu nggak nyadar. Ya kan nggak tahu gue sih. Mm-mm. Kan nggak tahu juga gue sih ya kan. Atau nggak nyadar kan bisa juga. Oh, oke. Oh, bareng lagi, bareng lagi. Dikasih muk yang cakep. Hmm.
bener. Aduh, demek banget. Makanya gue beruntung banget nih ada teman-teman gue gitu kan yang bikin gambar ada Alia di sebelahnya gitu kan. Gue seneng banget nih. Ya kan kalau ingin manja-manjaan sih sama Maria nih emang best. Oh, oke, 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 oke. Hmm. Ah. Gila malu banget asli. Aduh mana lavender lagi kan. Maksudnya bau masya gitu kan maksudnya kan. Bau masyanya tuh lavender gitu. Jadi membawa ke sebuah ketenangan ketika dekat sama dia. Ya kan kalau mau dimanjain ya kan, atau jadi kakak itu mau cocok sama Masya itu. Tapi ujungnya dipupuk lagi bang. Kalau nggak Yosi, Yosi. Ya itu aja bener. Wah ini sih demek sih. Aduh, Rico no Eci. Gak waku-waku lagi nih. Gak waku-waku lagi nih. Oh my god. Parah. Hmm, cik. Oh emaknya? Oh ada emaknya? Emaknya kayak gimana anjir? Gantian anjir. mulai, 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 mulai nggak jelas nih mulai. Lucu banget lagi saya. Mulai, mulai. Wah, anjir, barbar banget nih meja dong. Let's go. Oke, oke. Gak nih, kayaknya ini salah paham nih ntar. Kasian banget sumpah.
Si ayah tuh cuma liatin aja. Oh, oke. Kayaknya gue belum lihat nih. Iya, first time ever. Asik. Ternyata masih nggak tua-tua banget sebenarnya. Hmm. Yotaro. Oh, bapaknya ya. Oh, maknya. Waduh, bahaya nih. Aduh, rame nih. Rame nih. Arang-arang. Kuja Kemi. What? Mulai rame nih. Rame nih. Dengan gembira. Eh, udah hilang kemana deh? Buset, di depan aja. Anjir tuh the point banget. Itu dia. On point. Udah saling setuju nih. Ibunya juga. Ibunya juga ngedukung. Iki emang udahlah. Udah kalian jadian lah gitu. Kelamaan gitu. Hmm, kelamaan tuh. Ketemu lagi dong. Oh, enggak, bukan, beda. Beda. Maknya nih, maknya Oh, oke. Maknya Mayuki nih. Sorry. Iya, maknya Mayuki. Hmm. Oh, iya. Oke, gue pengen tebak dulu. Ending apa nih? Oh, nggak tahu gue, nggak tahu. Ini kayak nggak tahu. Nggak tahu gue. Nggak tahu gue. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi episode ini ya kan, sebenarnya sih setengahnya itu kayak cuman ya cerita-cerita intermezzo aja sih gitu kan, lebih mendekatkan dengan Kuze dengan Alia, terus momen Kuze sama si Yuki, Kuze sama Maria gitu kan, tapi di ending baru akhirnya mereka saling ketemu gitu kan. Kayak ini paling lemah sih nih kalau kalau menurut gue ya, ini endingnya paling lemah kalau menurut gue sih, kalau menurut gue. Ini ending yang paling lemah sih. Jadi gak banyak frame atau nggak banyak animasi yang gimana gimana gitu kan. Mending mending menurut gue sih mending episode kemarin sih yang lagunya Hatsune Miku gitu kan. Walaupun gue juga nggak tahu itu lagu 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 yang kayak gimana gitu kan. Tapi menurut gue itu lebih 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 bagus aja sih dan animasinya juga lebih kelihatan. Jadi makanya gue bener kayaknya paling lemah sih gitu. Ya udah, jadi sebenarnya sih sekali lagi gue bilang ini ceritanya agak intermezzo aja sih, jadi kayak nggak terlalu banyak yang hal yang penting, cuman nanya kalau Fauziah ini ulang tahun aja ya kan, terus
akhirnya yang gue lihat ini cuman jadi kayak membuat agar atau bilang couple developmentnya Alia sama Kuze ini jadi kelihatan gitu kan. Terus juga Yuki yang mau ikut-ikutan juga gitu kan, terus juga ada Maria gitu kan. Tapi intinya sih sebenarnya sih yang terjadi tadi di menit akhir gitu kan, ketika akhirnya si Kuze bertemu dengan maknya gitu kan. Nah makanya kan mereka cukup renggang ya dengan keberadaan ini gitu kan. Dan makanya gue pengen tahu nih, apakah nanti kakeknya bisa mendekatkan lagi Kuze dengan maknya. Ya gue nggak tahu gitu kan. Tapi yang jelas kalau menurut gue sih ini kalau menurut gue ya, ini kalau menurut dari kacamata gue ya, menurut dari kacamata gue, emaknya ini sebenarnya nggak benci Kuze, emaknya ngerasa bersalah aja. Jadi makanya emaknya takut kalau dia deket sama Kuze gitu. Jadi makanya kan keputusan dia inilah yang membuat akhirnya mereka berpisah gitu kan dengan Kuze seperti itu. Jadi makanya kan akhirnya kan yang terjadi, Yuki kan yang secara emang adiknya Kuze, dan Yuki kan masih kecil kan, jadi anggapannya ya masa iya kita harus berpisah sih gitu, masa kita harus tidak bisa bersama gitu kan. Jadi makanya Kuze sayang banget sama Yuki gitu kan sebagai adik gitu sih. Jadi makanya anggapan gue kayaknya emaknya ini kayak lebih ke ini aja sih, emaknya ini kayak lebih ke takut aja sama Kuze gitu kan, bukan karena emaknya ini emang sentimen sama Kuze, enggak, atau emaknya ini ngerasa Kuze ini berbuat salah gitu, enggak. Kayaknya emang emaknya ngerasa bersalah karena udah ngejauhin Yuki sama Kuze gitu. Itu aja sih kalau menurut gue yang dari kacamata gue. Tapi gue kaget ketika ngeliat tadi kakinya ternyata fans banget sama Rusia. Itu kayak gimana ya, jadi kayak emang bener ya itu udah auto setuju sih kalau akhirnya tadi ketemu kan gitu. Tadi gue pikir emaknya, gue pikir tadi ada bapaknya juga gitu kan, tapi ternyata cuma emaknya Kuze, emaknya si ini doang, emaknya si Alia doang gitu kan gitu. Ya udah sih itu doang sih. Jadi paling gue tunggu sih, atau yang gue harapin ya, yang pasti damai lah ya, itu pertama. Terus yang kedua soal apakah nanti bapaknya juga datang, itu yang kedua. Jadi bapaknya Kuze bakal datang apa enggak. Dan yang terakhir ya paling jadi kayak apakah bakal serumah lagi apa enggak, itu doang sih. Itu kayaknya bakal suatu hal yang sulit ya, kayaknya menurut gue kalau dibanding sama Make Losing Heroine atau mungkin kayak Jigen no Risa, itu kan mereka kan ceritanya kan ada pakemnya ya, maksudnya kayak ada ininya lah, ada apa sih kayak bahasanya itu, ada bola panasnya lah atau ada intinya gitu kan. Jadi kalau Jigen no Risa kan emang Risa ini kan emang dia sangat ini ya, sangat ngerasa bahwa kecintaan gue dengan cosplayer kan cukup tinggi gitu kan, dan gue harus bisa improve gitu kan. Nah sedangkan kalau Make Losing Heroine itu pure karena emang Nukumizu emang rasa NPC, jadi dia ingin membantu para heroin yang kalah gitu kan untuk bisa kembali bangkit gitu kan. Nah makanya beda sama Rosidere, ceritanya emang agak sedikit lemah, tapi mungkin ini yang jadi intinya gitu kan. Jadi konflik keluarga mereka gitu kan, terlepas dari romansnya, menurut gue emang bola panasnya atau intrik dari masalah ini ya, atau drama dari masalah ini ya keluarganya Kuze gitu, atau keluarganya Yakuza itu sendiri gitu kan. Jadi kita lihat gitu kan apakah nanti mereka bakal akur apa enggak. Nah terus kalau yang terakhir soal budaya Rusia, jujur gue juga baru tahu gitu kan kalau mereka emang merayakan itu ya untuk agar bisa lebih mempererat diri gitu kan. Jadi kayak itu suatu kewajiban gitu kan, kalau pesta kalau ulang tahun tuh pasti harus ada pesta gitu kan. Dan Jepang tuh tidak, sebenarnya sih kalau di Jepang itu dibilang tidak wajib juga emang tidak gitu kan. Gua rasa kan emang pakemnya mereka kan emang budaya mereka kan ngikut Asia juga gitu kan gitu. Gua rasa apalagi yang kayak di Indo ya, di Indo kan emang sangat jarang ya kalau misalkan harus ada pesta-pesta gitu kan. Jadi ya yang penting yang penting syukuran gitu kan. Jadi biar karena umur kita syukuran pun juga nggak wajib juga gitu kan. Jadi kayak menurut gua emang Jepang itu mengikut budaya Asia, jadi ya gua rasa nggak seperti ke Eropaan yang emang harus wajib gitu kan kalau misalkan ngerayain ultah itu doang.
Yaudah, itu dari gua. Dan tadi untuk ending jujur gue tidak tahu, tapi kalau boleh jujur kayaknya endingnya paling lemah sih kalau untuk 10 ending di anime ini. Jadi ya gue minta maaf ya. Jadi kayak gue ngeliat kayak biasa aja sih seperti itu kalau dibanding dengan 10 ending sebelumnya. 9 ending sebelumnya seperti itu. Karena kan nanti kan gue bakal buat ending ya. Maksudnya gue pasti selalu buat ending men. Maksudnya gue bakal buat top ending untuk Rosidere gitu kan. Mana yang terbaik. Sampai sejauh ini gue masih rahasiain mana yang terbaik. Tapi pasti lu tau lah pilihan gue apa gitu kan. Tapi kalau untuk yang paling lemah justru yang ending ini gitu. Itu doang. Yaudah, jangan lupa subscribe sebentar kira-kira anime sama apa lagi yang kalian ingin untuk bahas jika suka. Kalau nggak suka tinggal di-like saja. Jangan lupa nyalain notifikasinya agar lu tidak ketinggalan dari gua dan saya perlu lagi selanjutnya.